Selamat sore, Pak. Sekarang saya akan mempresentasikan rencana perjalanan rute dari Delhi menuju Bandung. Perjalanannya akan dilakukan pada 3 hari 2 malam. Jadi, perjalanan akan dimulai pada hari Jumat 15 Oktober 2020. Jam 10 pagi, kita akan berkumpul di Bandara Ngurah Rai Denpasar. Lalu setelah itu jam 10 hingga 10.30, kita akan melakukan checking di bandara. Setelah itu jam 10.30 sampai 12.15 perjalanan akan dilakukan dari Bandara Ngurah Rai menuju Bandara Hussein Sastranegara Bandung. Lalu di jam 12.15 sampai 12.25 kita akan melakukan perjalanan menuju Gepok Nyonya Ong untuk makan siang karena waktunya juga udah jam makan siang. Untuk jam 12.25 hingga jam 1.40 kita akan lakukan makan siang di Gepuk Nyonya Ong sekitar 1,5 jam. Setelah itu jam 1.40 hingga jam 2 kita akan melakukan perjalanan menuju Hotel Savoy Hongan untuk menaruh barang-barang. Lalu jam 2 siang hingga jam 2 sore hingga jam 3 sore akan diberikan waktu untuk beristirahat dulu di hotel selama 1 jam. Setelah itu jam 3 sore hingga jam 3.10 akan melakukan perjalanan menuju alun-alun Bandung. Yang perjalanannya hanya 10 menit karena sangat dekat dari hotel. Lalu jam 3.10 sampai jam 4 sore kita akan menaiki bus bandros yang ada di Bandung untuk mengelilingi pusat kota. Jam 4 sampai jam setengah 6 sore akan dilakukan acara bebas untuk berjalan-jalan di sekitar alun-alun, sekitar Braga dan juga sekitar Asia Afrika untuk mengambil foto mungkin atau untuk menikmati suasana atau untuk ngafe. Jam 5.30 sampai 5.40 akan dilakukan perjalanan menuju Jalan Cibadak untuk makan malam. Jam 5.40 hingga jam 7 malam akan diberikan waktu untuk melakukan kuliner di Jalan Cibadak yang masing-masing wisatawan dibebaskan untuk mencari makan malamnya sendiri. Lalu jam 7 malam hingga jam 7.15 akan melakukan perjalanan kembali menuju Hotel Savoy Hongan dan jam 7.15 hingga jam 7 pagi akan diberikan waktu untuk istirahat atau bagi wisatawan yang belum mau beristirahat bisa acara bebas. Lalu untuk hari kedua pada hari Sabtu 16 Oktober akan dimulai sarapan pagi atau breakfast jam 6 sampai jam 7 pagi. Setelah itu jam 7 pagi hingga jam 9 pagi itu ada waktu 2 jam untuk perjalanan menuju Gunung Tangkuban Perahu. Setelah itu jam 9 hingga jam 10 kita akan menikmati keindahan Gunung Tangkuban Perahu, bisa mengambil foto di sana. Setelah itu jam 10 hingga jam 11 kita akan melakukan perjalanan menuju Maribaya Road untuk mengambil foto dan berekreasi di tempat daerah tujuan wisata. Setelah itu jam 11 hingga jam 1 masih menikmati pemandangan dan untuk berfoto-foto di Maribaya Lodge. Jam 1 hingga jam 2 sore kita akan melakukan perjalanan menuju The Great Asia Afrika. Jam 2 hingga jam 4 kita diberikan waktu juga untuk menikmati pemandangan di Great Asia Afrika. Setelah itu jam 4 hingga jam 4.15 kita akan melakukan perjalanan menuju Tahu Susu Lembang untuk membeli oleh-oleh dari Lembang. Itu juga dilakukan sekitar 45 menit hingga jam 5. Setelah itu jam 5 hingga jam 6 sore kita akan melakukan perjalanan menuju makan malam di Dapur Pandan Wangi. Setelah itu jam 6 hingga jam 7 kita diberikan waktu 1 jam untuk makan malam. Setelah itu jam 7 hingga setengah 8 kita perjalanan menuju Hotel Savoy Hongan lagi. Jam 7.30 hingga jam 9 pagi kita beristirahat lagi atau yang mau acara bebas juga boleh. Untuk hari Minggu dimulai di jam 8 sampai jam 9 pagi kita sarapan lagi. Setelah itu 9.30 hingga jam 10 kita perjalanan menuju Rumah Mode Factory Outlet. Jam 10 hingga jam 12 kita diberikan waktu untuk berbelanja di Rumah Mode Factory Outlet untuk membeli baju-baju yang berpusat di sana. Jam 12 hingga 12.10 kita melakukan perjalanan menuju Mall Paris Panjava. Jam 12.10 hingga jam 2 kita akan diberikan waktu untuk berbelanja di Mall Paris Panjava. Setelah itu jam 2 hingga jam 2.20 kita akan menuju Kartikasari untuk membeli oleh-oleh khas Bandung.
di jam 2.20 hingga jam 3.30 kita akan berbelanja, diberikan waktu sekitar 1 jam 10 menit. Jam 3.30 hingga 3.40 kita akan langsung perjalanan menuju Bandara Hussein Sastranegara. 3.40 hingga 40 melakukan check-in, 14.10 hingga 5.55 perjalanan dari Bandara Hussein menuju Bandara Ngurah Rai, dan sekitar jam 6 sampai di Bandara Ngurah Rai Denpasar. Sekian, terima kasih. Coba dibawa ke hari pertama dulu ya. Dibawa ke halaman paling depan dulu. Oke, di sini ada jadwal jam 10 berkumpul. Jadi siang dia sampai ya. Berarti hari pertama half day tour masuk ya. Nah, half day tour ini sudah masuk, dia city tour. Ya. Cuma akhirnya rutenya sangat tipis di sini. Kenapa rutenya sangat tipis ya? Jadinya di hari pertama sebenarnya sudah bagus. Ambil city tour di hari pertama, hari kedua ambil Bandung Atas kan. Jadi Ya, betul Pak. Hari pertama ini dia ngambil city tour, tapi rutenya sangat tipis. Masalahnya ada di jam 13.40 ini. Ya. Jadi dalam sebuah paket tour, produk paket tour, diusahakan tidak ada jadwal check-in di tengah-tengah pelaksanaan perjalanan. Ya. Di tengah-tengah jadwal ini diusahakan hindari check-in hotel. Kenapa seperti itu? Karena ini mempengaruhi dari mood wisatawan. Setelah tamu itu check-in, biasanya dia akan malas keluar lagi, ya enggak? Lalu diberikan tur keliling lagi sore. Jadi mood tamu itu sudah menurun di sini, ya. Jadi untuk yang lain juga biasakan kalau membuat produk itu dipenuhi dulu, dipadatkan dulu jadwalnya, ya, dipadatkan dulu. Terus hari di jadwal terakhir baru langsung check-in hotel istirahat. Nggak masalah check-innya jam 8 malam, jam 7 malam itu nggak masalah. Ya, saya beberapa kali untuk tour overseas juga sering malam. Malah tour Hong Kong itu jam 11 malam baru check-in. Sama tour Bangkok itu biasanya jam 11 malam baru check-in di hotel. Ya, jadi penuhi dulu jadwalnya. Ya, setelah itu baru terakhir check-in, acara bebas. Nah, apalagi Bandung. Bandung City Tour kan banyak sebenarnya yang bisa. Justru sebenarnya di hari ketiga itu shoppingnya itu sebagian bawa ke sini bagus. Ya, rumah model kan sampai malam buka. Malah kalau dibawa ke FO-nya Riau, ya, kamu senang sekali kalau dibawa ke Bandung. Memang yang pertama kan Riau yang dicari kan, Jalan Riau. Jadi itu bagus. Di hari pertama habiskan ini. Hari kedua baru tur Bandung Atas. Bandung Atas itu ada Tangkuban Perahu, terus ada The Ranch, ya, terus ada farmhouse. Malah makan siangnya bagus juga. Kalau ini kan apa ya? Coba lihat hari kedua dulu. Di Maribaya, Pak. Ya, Maribaya Lodge ini malah saya belum pernah ke sini sama sekali selama tur Bandung. Ini kayak baru ini. Biasanya saya makan siangnya ambil di floating market. Itu bagus juga. Tapi kalau Maribaya Lodge ini bagus, karena saya belum pernah, jadi saya belum bisa review ya di sana ya. Jadi silakan dibawa. Gak kenapa, dari Bandung Atas itu sampai menuju kota. Sama, seperti yang saya sampaikan ke Fani tadi, ambil jarak terjauh dari hotel kalian. Kalau Bandung Atas kan terjauh biasanya Tangkuban Perahu kan, baru turun sampai kota. Nah itu bagus, ambil ini. Jadi full day tour-nya ambil sudah di kawasan Bandung Atas. Akhirnya check-in kembali ke hotel. Nah hari ketiga ini karena shopping di hari ketiga ini sebagian sudah dibawa ke hari pertama. Jadi ini kan lebih simpel ya. Ini Paris Van Java sebenarnya jadikan acara bebas saja dia, Pak Itudin. Ya, setelah tamu check-in di hotel silakan. Kalau ada yang mau edisional ke Paris Van Java, PVG, silakan dibawa.
Apalagi misalnya hotelnya ditaruh di daerah Ciamplas atau Braga itu kan nggak terlalu jauh ya dengan PVJ ya. Silakan mereka mau numpang taksi lebih enak seperti itu. Jangan kita antar ke sana terus kita tungguin. Tamu juga waktunya akan merasa sempit ya di sana ya. PVJ kan luas sekali itu tempat ya. Nah itu bisa dikoreksi lagi agar produk ini semakin bagus lagi jadinya ya, semakin cantik lagi. Oke, ini bisa dibawa Paris Manjavani di hari pertama atau kedua dibawa. Tapi dijadikan acara bebas setelah check-in hotel. Ya, itu masuk additional tour. Oke. Jadi hari ketiga ini tinggal ngambil yang bukanya pagi aja, mau dibawa ke yang low budget misalnya bawa ke Pasar Baru silahkan. Ya, sambil nunggu ke bandara atau bawa ke Kartikasari. Kartikasari ini pasti. Kalau orang ke Bandung oleh-olehnya pasti Kartikasari kan. Entah itu di pabriknya yang masuk gang itu atau yang di pinggir jalan showroomnya dia ya. Nah, itu bisa. Oke. Jadi Bandung ini sebenarnya gampang. Hotelnya taruh aja ke tempat pusat-pusat shopping. Kalau yang ibu-ibu taruhnya daerah Ciamplas, kalau anak-anak muda daerah Braga kan gitu aja. Ya. Itu bagus. Nah, ini sebenarnya sudah bagus ya dari produk sudah bagus, cuma waktunya perlu diperbaiki lagi ya. Dari check-in untuk kalian semua juga. Check-in hotel biasakan setelah acara tur selesai. Begitu ya. Kecuali maksudnya setelah check-in ini ada additional tour, itu beda lagi. Additional itu boleh ikut tamu atau tidak usah ikut nggak kenapa, nggak masalah. Gitu ya. Nah, jadi itu silakan dikoreksi sedikit, nanti dikumpulkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan mempresentasikan susunan acara yang telah saya buat, yaitu rencana perjalanan Bali 3 hari 2 malam. Pada semisalnya wisatawan tiba di Bali, di Bandara Ngurah Rai, pada jam 9, dan selanjutnya akan makan malam sekitar 30 menit di Warung Wardani Tuban. Setelah itu akan check-in di Haris Hotel Tuban. Setelah itu, keesokan harinya jam 9 akan berangkat menuju Tabanan, Bedugul, yaitu sekitar 2 jam. Setibanya di Bedugul, wisatawan akan berekreasi sebentar selama 45 menit dan dilanjutkan ke Wonogiri Hidden Hill. Di sana akan mengaku kurang lebih 30 menitan dan dilanjutkan dengan makan siang di warung Narike. Selanjutnya dari Sukasada Wonogiri itu akan melanjutkan perjalanan ke Museum Geopark, yaitu tepatnya di Kintamani sekitar 2 jaman. Tibanya di sana sekitar pukul 3 sore. Di sana akan mengelilingi museum sekitar 30 menit dan selanjutnya ke Pura Ulun Danubatur. Di sana mereka akan mengelilingi Pura Ulun Danubatur sekitar 30 menit dan dilanjutkan perjalanan ke Lakeview and Restaurant. Di sana mereka check-in sekitar jam setengah 5 ya. Ini salah. Setengah 5 dan selanjutnya acara bebas. Pada hari kedua dimulai pukul 9 perjalanan ke Tegalalang Rice Terrace. Perjalanan dibutuhkan sekitar 45 menit dan mereka akan jalan-jalan di sana sekitar 30 menit. Selanjutnya dilanjutkan ke Monkey Forest Ubud.
Di sana mereka akan mengelilingi Monkey Forest juga sekitar 25 menit. Dan makan siang di Three Monkeys Ubud. Setelah makan siang, perjalanan akan dilanjutkan ke Taman Ayun dan mengelilingi Taman Ayun. Setelah itu menuju Garuda Wisnu Kencana. Di sana mereka akan mengelilingi Garuda Wisnu Kencana. Dan pada pukul 15.30 mereka akan melakukan perjalanan ke Pantai Sanur sampai matahari terbenam. Di sana mereka dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang mereka inginkan. Sampai pukul 16.10 sampai pukul 6, mereka akan menunggu sunset dan makan malam di Pantai Sanur. Pada pukul 7, mereka akan check-in di hotel terdekat di Pantai Sanur, yaitu Abian Harmony Hotel. Setelah itu acara bebas. Hari ketiga merupakan hari terakhir wisatawan berada di Bali. Itu pada hari terakhir, rencana perjalanan yang dilakukan adalah ke tempat oleh-oleh, yaitu ke The Keranjang Bali. Di sana mereka akan membeli oleh-oleh sekitar 1 jaman, dan setelah itu mereka akan makan siang di Solaria Tuban. Pada pukul 12.10, perjalanan sekitar 10 menit, dan sampailah di Bandara Ngurah Rai untuk mereka kembali ke negara asalnya. Terima kasih. Materinya tolong di-share dulu, jangan di-close. Oke, coba kita bahas dulu rutenya ya. Mungkin kalian yang di luar daerah nggak banyak yang begitu tahu Bali ya secara keseluruhan ya. Cuma mungkin kalian yang dari Bali asalnya atau sudah tinggal di Bali mungkin bisa ikut juga membantu mengevaluasi produk dari temannya ini. Jadi yang pertama ini sebenarnya oke, sebelumnya saya tegaskan tidak ada paket tur yang salah. Ya. Tidak ada paket tur yang salah, yang ada paket tur ini punya selling point atau tidak, itu. Ya. Jadi kita evaluasi dari produk yang dikerjakan temannya. Ini paket sebenarnya bukan 3 hari 2 malam, Dek. Ya, Fani, ini bukan paket 3 hari 2 malam, tapi 4 hari 3 malam. Itu yang pertama. Ya. Kenapa 4 hari 3 malam? Karena di hari pertama ini sebenarnya ada 2 malam ada 2 hari dihabiskan di sini. Ya, Fani bisa lihat. Ini sampai di Bandara Ngurah Rai jam 21. Terus check-in makan dulu, terus check-in di hotel Haris. Ini sebenarnya hari pertama sudah sampai di pukul 22 ini. Oke? Untuk yang lain juga mohon diperhatikan, biar nggak salah lagi. Jadi di sini hari pertama sampai di check-in. Setelah check-in acara bebas, besoknya sudah masuk hari kedua. Ya. Jadi di situ miss yang pertama ya. Itu tolong dirubah lagi karena ini benar-benar mengganggu para pembaca biasanya kalau seperti ini. Kalau misalnya kalian prospecting ya, kalian prospek calon konsumen kalian, ini akan mengganggu di sini ya. Jadi hari kedua ke Bedugul, rekreasi di Bedugul. Coba diturunkan pelan-pelan. Fani coba diturunkan pelan-pelan. Oke, stop sampai sini. Perjalanan ke Bedugul.
Ini maksudnya rekreasi di Bedugul ini di mana? Apakah kebun rayanya atau danau beratannya atau danau yang lain, ada Tamblingan, ada Buyan. Nah, ini banyak. Ini tolong diperjelas. Ya. Iya, Pak. Oke, di sini ada 3 danau loh. Terus 1 kebun raya. Nah, ini tolong diperbaiki, diperjelas dulu. Nah, kemarin seperti yang saya sampaikan, kan teknik menyusun rencana perjalanan. Ambil yang terjauh dulu. Misalnya, nginapnya di mana ini? Haris Tuban. Ya. Yang terjauh, daya tarik wisata yang terjauh dari Hotel Haris ini di mana? Kan Wanagiri harusnya kan? Wanagiri Hidden Hills kan? Karena dia sudah perbatasan Buleleng Tabanan itu kan, sudah di puncak. Jadi ini yang diambil dulu, jangan Bedugulnya. Ya. Jadi misalnya ini kan paket Bali Utara. Ambil daya tarik atau DTW yang paling jauh dari hotel gitu. Ya. Itu diambil. Jadi Wanagiri dulu ambil, setelah itu baru ambil Bedugul, entah itu danau beratannya atau kebun rayanya silahkan ya. Terus makan siang. Nah ini setelah makan siang ini apa nyampe kalian ke Museum Geopark? Saya tanya, nyampe nggak waktunya ke Museum Geopark dengan durasi waktu yang pendek ini? Dari jam 13 sampai 15. Nah ini nyampe nggak waktunya kira-kira? Bedugul itu kalau sudah di atas jam 12 biasanya rame. Nah itu diperhatikan juga deh. Ya, durasi waktu. Selain durasi waktu, ini jaraknya yang sangat jauh akan mempengaruhi mood dari wisatawan nantinya saat pelaksanaan. Terlalu jauh. Ya, sudah ke utara, ke timur lagi sekarang gitu loh. Apalagi dari Bedugul. Bedugul berarti kalau nggak lewat Petang, ya harus lewat Ajun, dia harus ke Buleleng dulu. Ya nggak? Syukur kalau jalan di Petang bagus masih. Bisa ke Batur lewat Petang kan. Tapi kalau kondisinya jelek kayak sebelumnya, ya harus lewat Buleleng dulu, ke Tajun dulu. Itu lumayan jauh makan waktu ya. Nah dari sana kita perhatikan rutenya. Ya, kalau seperti ini, yang pertama waktunya menjadi panjang. Yang kedua, kondisi mood dari wisatawan itu akan berubah. Oke? Jadi saran saya seperti yang saya sampaikan di pertemuan minggu lalu, ambil jarak terjauh. Kita bagi dulu Bali Timur, Bali Selatan, atau Bali Utara yang mau diambil. Nggak bisa dalam satu hari dua arah itu diambil. 2 rute. Misalnya dari utara ke timur, itu nggak bisa. Itu memakan waktu yang panjang. Ya, oke. Nah ini tolong dirubah. Terus hari kedua, coba diturunin lagi sedikit. Nah ini hari kedua ke Tegalalang. Terus Monkey Forest, tapi akhirnya ke Taman Ayun. Lalu langsung nembak ke Bali Selatan. Ini sama juga seperti di hari kedua tadi. Ini kan hari ketiga saya anggap ya. Sama dengan hari kedua tadi. Ini berputar-putar kita di jalan. Ya. Dan ini memakan waktu dan resikonya juga daya tarik yang akan dikunjungi itu nggak tercover gitu loh. Gitu. Buat yang lain juga ya, biar nggak ada apa lagi, tidak ada kesalahan lagi ya, saya anggap ya. Jadi dari sekarang diperhatikan cara-caranya. Ya, kita pakai sistem satu arah aja. Oke. Kalau ini sebenarnya Tegalalang ini digabung ke hari kedua yang Batur Geopark itu bisa, gitu. Jadi saran saya sebenarnya yang hari kedua ini biarkan dia Bali Utara sampai Taman Ayun. Nah ini Taman Ayun ini masuk Bali Utara sebenarnya dia.
Jadi dari Bedugul itu, terus ke selatan, cari DTW-DTW yang ada di selatan, sampai ketemu Taman Ayun, terakhir ambil Tanah Lot, itu saran saya. Itu lebih baik. Kan Tanah Lot itu ada sunset kan di sana. Momennya bagus di sana. Nah itu lebih baik di hari kedua. Hari ketiga baru bawa ke Bali Timur. Misalnya dari jarak yang terjauh apa? Batur. Batur Geopark, Penelokan. Nah terus coba di atasnya dikit. Dari Penelokan itu ambil Tegalalang. Nah ini bagus ini. Habis Tegalalang, Monkey Forest, Ubud, langsung ke selatan sampai ke arah hotel, menuju arah hotel. Itu yang bagus, ya. Hari ketiga Bali Timur ambil ya dari jarak yang terjauh sampai mendekat dengan hotel. Nah, hari keempat silakan kalau kalian mau buat shopping tour silakan. Ada keranjang, terus Krishna oleh-oleh, jogger, nah itu silakan dipilih. Ya, sebelum akhirnya transfer out ke bandara. Ya, gimana? Sudah ngerti Fani? Di mana letak penurunan value-nya dari produknya? Sudah, Pak. Oke. Ini kenapa saya agak tekankan di rute dulu ya, sebelum kita mengarah ke yang lain, yang lebih jauh. Karena kebanyakan ya, untuk tour operator dan tour planner, bahkan yang sudah berpengalaman pun masih sering salah dalam menentukan rute, gitu. Dan berapa kali akhirnya mengalami kendala di pelaksanaan perjalanannya. Ini termasuk pengalaman saya sendiri. Saya mengikuti tour, kebetulan ya saya tahun kemarin, 2019 kemarin ambil tur Jogja Solo, ya. Nah itu berputar-putar. Nginapnya di Jogja, tapi nginapnya di Solo, tapi kita keliling dulu. Habis itu besok yang nginap di Jogja, pas hari ketiganya lagi balik ke Solo nginap. Nah itu benar-benar mau buang-buang waktu gitu loh. Terus rutenya harusnya kita dari Jogja langsung bisa direct ke Solo, tiba-tiba muter ke arah kalau nggak salah Salatiga, Semarang. Akhirnya kita dalam satu hari itu dari pagi sampai jam 7 malam itu hanya dapat 3 destinasi aja. 3 daya tarik aja. Kan rugi kan, tamu udah bayar mahal cuma dapat 3 DTW gitu. Ya enggak? Merasa rugi nggak kalian beli paket tur yang seharian di jalan tapi cuma dapat 3 DTW? Nah,